Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita beribadah dengan hati kita penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Kau pertemukan kami dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Allah, Engkau senantiasa Tuhan menyertai memberkati kami. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan hati kami dan roh kami yang menyala-nyala meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu dengan hati kami penuh dengan sukacita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, mari kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang layak dipuja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami puja Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap langkah hidup kami Tuhan.
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bahwa ku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha
Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu pada saat ini. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mendahulunya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami pada hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang telah memelihara hidup kami. Biarlah pemeliharaan-Mu yang sempurna itu terus melindungi kami, menjaga, memberkati kami sekalian. Pada hari ini ya Tuhan, kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan menolong kami, memandu kami berjalan seturut dengan hatinya Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, agar pemberitaan firman menjadi berkat bagi hidup kami. Segala pujian hormat bagi Tuhan Yesus. Berkat Tuhan atas kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai 21. Beberapa ayat saya akan baca pada perikop ini dengan judul Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Kemudian mereka sampai ke tempat mengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?
Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ayat yang ke-12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Allah itu melangkah maju 6 langkah, maka mengobankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ya, puji Tuhan. Ibu, bapak, saudara sekalian, ada baiknya saya menyampaikan sedikit informasi terkait dengan cerita di balik cerita yang ditulis oleh 2 Samuel pasal yang ke-6 ini. Pada saat Raja Saul itu memerintah Israel, maka terjadi sebuah peperangan dengan Filistin. Dan Israel kalah hebat pada saat itu. Saul sendiri tewas dalam peperangan itu, dan Filistin menjara semua benda-benda yang dianggap punya nilai. Salah satunya yang diangkat atau yang dijarah adalah tabut Tuhan, tabut perjanjian. Tabut ini, Bapak Ibu, adalah artefak, ya, sejenis benda yang sangat disakralkan oleh bangsa Israel dengan ukuran seperti peti, ya, 1x3 tinggi, kemudian panjang dan lebarnya itu 1x1, terbuat dari kayu penaga tetapi dilapisi keseluruhan emas. Bahkan tutupnya itu murni terbuat dari emas dengan 2 malaikat, patung malaikat kecil, kerub namanya, yang sayapnya seperti menaungi seperti itu di kanan kirinya. Dan benda ini sangat-sangat disakralkan karena di dalamnya ada beberapa benda yang diambil atau disimpan dari beberapa peristiwa sebelumnya, seperti tongkat, ya, Musa, kemudian dan beberapa benda-benda yang dinilai sakral lain yang ada di dalam peti itu. Dan yang perlu dipahami bahwa bagi bangsa Israel, tabut ini dinilai atau dianggap, dipercayai sebagai simbol kehadiran Allah. Karena itu sangat disakralkan. Di kemah suci, tabut ini ditaruh di ruang maha suci. Hal yang sama nanti ketika bait suci dibangun, bait Allah dibangun, itu juga ditaruh di tempat yang sama, yaitu di ruang maha suci. Dan yang bisa mengakses itu hanya para imam, tidak boleh yang lain. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, benda inilah yang kemudian ada di tangan Filistin selama kurang lebih 20 tahun. Lalu ketika Daud mengganti Saul, ya, dalam sebuah peristiwa itu, maka Daud itu mengingat Tuhan dengan mengambil kembali tabut Allah ini, tabut perjanjian ini yang ada di Filistin. Sedangkan orang Filistin sendiri sudah enggan mempertahankan tabut ini oleh karena beberapa peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Tabut ini menimbulkan petaka. Jadi ditaruh di sebuah kota itu terjadi bencana. Ada wabah penyakit, pindah ke kota lain. Demikian terus menerus sampai akhirnya orang-orang Filistin menganggap tabut ini tidak bisa dipertahankan lagi karena setiap orang yang memegangnya atau memilikinya atau yang ditempatinya itu mendapatkan celaka. Itu sebabnya kemudian orang Filistin membiarkan tabut itu ditaruh di sebuah kereta lembu, lalu dibiarkan lembu itu pulang mengarah ke Israel dan akhirnya singgah di sebuah rumah. Dan Abinadab namanya punya anak, Usa dan Ahio, 2 pria ini anaknya,
di sebuah bukit dan kemudian tinggallah di sana. Daud waktu dikukuhkan menjadi raja, ini sesuatu yang menarik menurut saya. Ketika Daud dikukuhkan menjadi raja, yang diingat oleh Raja Daud pertama kali adalah memindahkan tabut itu. Sebuah sikap yang sangat mulia, sebuah sikap yang menunjukkan konsistensi rohaninya. Pada saat dia masih muda, menjadi gembala domba keluarganya, dia biasa memuji Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia menjadi raja Israel, dia pun tetap mengingat Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Itu sebabnya ketika tabut perjanjian yang adalah simbol dari kehadiran Allah itu ada di tempat lain, gelisah hatinya. Dia tidak terima. Itu sebabnya ketika dia menjadi raja, yang dikerjakan pertama kali adalah memindahkan tabut itu, mengambil kembali tabut itu ke Israel atau ke Yerusalem. Ini menandai bahwa seorang raja seperti Daud ini berbeda dengan banyak raja-raja Israel pada kala itu dan raja-raja Mesopotamia pada umumnya pada saat itu. Ketika seseorang raja itu diangkat atau dikukuhkan, maka yang dikerjakan pertama biasanya ibu bapak adalah menumpas atau menghilangkan seluruh lawan politik. Itu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kerajaan yang dipimpinnya aman dari segala bentuk pemberontakan. Tapi Raja Daud berbeda, ibu bapak. Daud justru memindahkan tabut Tuhan sebagai prioritas. Ini mengajarkan sebuah kebenaran kepada kita bahwa betapa perlunya kita itu tetap mengasihi Tuhan dalam segala suasana. Pada saat susah kita cari Tuhan, pada saat senang kita cari Tuhan, pada saat kekurangan hati kita tetap terarah kepada Tuhan, mengharap berkat-berkat dari Tuhan, tidak berdosa karena kekurangan, lalu melanggar firman, mencari uang, mencari berkat dalam hidup kita. Tidak demikian seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan. Tetapi kita ketika pada posisi itu, kita berlutut di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan itu memberkati kita. Tapi pada saat berkelimpahan pun kita tidak akan lupa dengan Tuhan. Hati kita masih terpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan pertolongan bagi kita adalah sumber berkat bagi kita yang diperlukan oleh kehidupan ini. Jadi Daud ibu bapak adalah seorang yang konsisten mengasihi Tuhan. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua ibu bapak. Dalam cerita ini dimulai dengan kalimat, Daud mengumpulkan pula semua orang-orang pilihan, 30.000 orang banyaknya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ahli, profesional di dalam permainan musik. Seluruh alat musik disebut, penari, penyanyi. Jadi mereka adalah para seniman, orang-orang ahli yang menguasai pelayanan pujian dan penyembahan. Dikumpulkan dari seluruh negeri. Untuk apa? Untuk mengiringi Daud mengambil tabut Tuhan itu dari Kiryat Yearim ke Baali Yehuda yang disebut oleh Alkitab tadi 2 Samuel pasal 6 ayat 1 itu. Ini menandai bahwa Daud tidak main-main memang dalam hal ini, habis-habisan, all out dia mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pemindahan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim ke Baali Yehuda. Persiapan matang, pelayanan yang luar biasa disebut ini. Ini tentu bukan pekerjaan mudah dan murah. Membayangkan 30.000 orang ibu bapak, orang-orang pilihan dari seluruh negeri dikumpulkan. Lalu mereka berjalan dari Kiryat Yearim ke Baali Yehuda. Saya mencari informasi terkait jarak antara tempat tabut itu disemayamkan dan dipindahkan ke ke Baali Yehuda di Yerusalem. Itu jaraknya 15,9 km. Ini bukan jarak pendek. Ini cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. 30.000 orang menari-nari sekuat tenaga, menyanyi, memainkan musik sekuat tenaga, dan mereka melakukan itu dengan
kesungguhan yang luar biasa. Sekali lagi, Bapak Ibu, sampai pada titik ini, kita melihat usaha Daud yang sungguh-sungguh mempersiapkan sebuah acara, sebuah prosesi pemindahan tabut itu luar biasa. Dan ini mahal tentunya. Sekali lagi, tidak mudah dan tidak murah. Ini sangat mahal. Tetapi ada yang menarik dalam cerita ini. Ketika tabut itu sudah dipindahkan atau mulai diangkut, orang-orang menari, menyanyi, memainkan musik dengan sekuat tenaga. Lalu tabut itu ditaruh di sebuah kereta yang ditarik oleh sepasang lembu. Ketika proses pemindahan terjadi, baru saja dimulai, lembu-lembu itu menjadi liar karena sorakan kuat dari 30.000 orang yang membuat dia menjadi liar. Lalu kemudian kereta itu mulai tergelincir dan terjadi di sebuah peristiwa di mana kemudian Allah menyambar Usa dan ini langsung tewas di sini. Jadi ketika mereka sampai ke tempat pengirikan di Nakon, jadi adalah sebuah proses perjalanan dari Kiryat Yearim, sudah mulai berjalan, tentu dengan sebuah prosesi besar, arak-arakan besar, nyanyian, musik, penyembahan, tarian, mereka naik ya kepada Tuhan. Tapi terjadi sebuah peristiwa ketika tabut itu mulai tergelincir dan Usa mencoba untuk menahan tabut itu karena akan terguling begitu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saat itu pula Allah murka dan menyambar Usa sehingga dia tewas di situ. Dan sampai hari ini kata Alkitab, tempat itu disebut dengan Peres Usa. Ada pesan rohani di sini, Ibu Bapak. Ternyata ada sebuah kekeliruan proses yang dikerjakan oleh Daud. Cara yang dikerjakan oleh Daud. Niatnya bagus. Bagus, puji Tuhan. Tapi caranya yang tidak boleh dilakukan dengan cara demikian. Maka Alkitab tadi menyebut ketika tabut Tuhan itu tergelincir dan Usa disambar, Daud pun marah karena Allah melakukan itu. Tabut ditaruh di rumah Obed-Edom, disinggah, lalu Daud pulang. Ada info rumah Obed-Edom diberkati karena tabut itu. Daud balik, tapi perhatikan, ketika Daud balik mengambil tabut itu, tidak lagi dengan 30.000 orang. Hanya dengan 4 orang imam yang mengangkat tabut itu dan 6 langkah berjalan, berhenti, lalu membakar korban bakaran lembu dan anakan lembu. Demikian prosesnya. 6 langkah berhenti, para imam ngangkat, bukan 30.000, bukan kereta, tapi para imam yang memang paling layak disebut oleh Alkitab untuk mengakses tabut ini. Lalu setiap 6 langkah berhenti, setiap 6 langkah berhenti. Ini mungkin yang menjadi pertimbangan Daud, membayangkan bahwa proses pemindahan dengan cara seperti itu betapa lamanya. Daud anak Yahudi. Daud sangat paham. Daud mengerti firman Tuhan, termasuk proses pemindahan seperti ini. Karena Daud adalah seorang anak Yahudi, maka dia belajar Taurat, dia belajar undang-undang ibadah, dia belajar undang-undang sivil. Anak Yahudi disebut Bar Talmud. Setiap pria anak Yahudi pasti belajar itu. Karena seorang anak Yahudi dari sejak zaman dulu sistem pendidikannya, dia ikut Bet Sefer itu sampai umur 7 tahun, sampai umur 10 tahun ikut sekolah namanya Bet Midras. Dan kemudian dia belajar halakah Haggadah, tafsir Taurat bersama Tauratnya, sampai kemudian disebut sebagai anak Taurat atau Bar Talmud. Jadi pasti tahu. Tidak mungkin Daud tidak tahu. Itu sebabnya kemudian Daud melakukan proses pembetulan pemindahan itu. Tidak lagi dengan arak-arakan 30.000 orang, tapi sekarang hanya dengan 4 orang imam dan 6 langkah berhenti.
Ada pesan yang ingin disampaikan di poin yang kedua ini, Ibu Bapak, bahwa ternyata Tuhan itu tidak silau dengan kemewahan. Tuhan tidak tersogok dengan harta benda atau kemewahan ibadah manusia. Tuhan adalah Tuhan, pemilik bumi ini, dunia ini. Dia bukan manusia yang mudah disogok untuk dipengaruhi keputusannya. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki bumi ini dengan segala kekayaannya. Yang dibutuhkan Tuhan adalah bagaimana hati kita tetap terarah kepada Tuhan, hati kita tetap mengasihi Tuhan, hati kita tetap menyembah Tuhan dengan kesungguhan. Ini yang dibutuhkan Tuhan. Soal arak-arakan 30.000 orang dengan penyanyi, penari yang dilakukan oleh Daud, hampir tidak ada maknanya bagi Allah. Karena kemudian keteledoran Daud dalam proses pemindahan ini. Sekali lagi, Daud bukan tidak tahu. Daud sangat tahu. Itu sebabnya pemindahan ini betul-betul membuat Allah murka dengan cara Daud itu. Dan Daud sadar itu. Pesannya bagi kita, Ibu Bapak, mungkin kita orang sederhana, kita tidak berkecukupan, mungkin kita orang dengan ekonomi tidak sejahtera dalam hidup ini. Kita tidak pintar barangkali, kita tidak bergelar sarjana, mungkin kita pendidikannya rendah. Kita terpinggirkan secara sosial di tengah masyarakat karena keterbatasan-keterbatasan itu. Tapi dengar ini Bapak Ibu, di hadapan Tuhan siapapun kita sama. Yang dibutuhkan Tuhan adalah bagaimana kita betul-betul memiliki hati yang rindu, hati yang terarah beribadah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Letakkan pengharapanmu seluruhnya kepada Tuhan, bukan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Daud. Yang berikut, yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, Daud kemudian merasa bahwa kekeliruan telah dilakukannya. Sekarang Daud mendengar dalam kegelisahannya. Maka ada Mazmur Daud yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatan dan keselamatanku. Bersumber dari pengalaman ini, Daud merasa ketika Allah marah dan dia ikut marah. Memang cuma Tuhan yang marah, saya juga bisa marah, kira-kira begitu ya. Lalu ditaruh itu tabut, dia pulang ke Yerusalem, ke rumahnya, dan membiarkan tabut. Tapi selama 3 bulan itu dia bergumul, selama 3 bulan dia itu berperang ya, dirinya itu. Lalu dia merasa, oh ya, ternyata meninggalkan Tuhan bukan pilihan yang baik. Marah kepada Tuhan bukan bijaksana dalam hidup ini. Kita butuh Tuhan, kita butuh dekat Tuhan. Maka kemudian dalam peristiwa ini, Daud dengan rendah hati, dia kembali ke rumah Obed-Edom dan memindahkan tabut Tuhan itu ke rumah Daud. Dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan. Ini mengajarkan bahwa semangat mengasihi Tuhan itu perlu. Semangat beribadah itu perlu. Semangat untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan itu, melayani Tuhan, itu perlu. Tapi taat aturan itu wajib. Semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan ketaatan melakukan firman. Ini pesan yang lain untuk kita. Biarkan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, menggebu-gebu, cinta mati-matian kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada aturan-aturan yang ada dalam kehidupan ini yang harus ditaati. Ada aturan di dalam Alkitab, ada aturan dalam hubungan sosial masyarakat, ada aturan negara. Sebagai orang Kristen di negara kita ini, mari kita taat asas itu, taat aturan itu. Karena itu sangat diperlukan. Sekali lagi, semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, itu diperlukan. Tetapi itu tidak cukup. Harus diimbangi dengan ketaatan. Melakukan seluruh ketentuan yang ada.
Yang terakhir Bapak Ibu, saya menganggap perlu untuk melihat dan mempertunjukkan kepada kita. Kalau Ibu Bapak baca terakhir, bagian-bagian terakhir dari ayat ini, Daud kemudian menjadi berbeda dengan proses awalnya. Daud kemudian ikut serta di dalam pemindahan tabut Tuhan dengan cara yang berbeda. Sekarang dia ada dalam kelompok para imam, mengiring para imam itu, ikut menari-nari di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya, kalau Ibu membaca di bagian terakhir dari ayat-ayat ini, saya baca ayat 20 ya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Di bagian akhir cerita ini ada sesuatu pesan lain yang ingin saya sampaikan kepada kita, yang keempat, bahwa ternyata Ibu Bapak, Saudara sekalian, kerendahan hati Daud ini ditunjukkan begitu elegan, begitu indah. Dia raja Bapak Ibu, ingat ini, dia raja. Tapi dia menari-nari di hadapan Tuhan bersama budak-budak. Bukan hanya budak laki masih bagus, budak perempuan. Artinya ada perbedaan di situ. Maka istrinya menganggap remeh dan rendah sikap itu. Menghinakan dirinya, menelanjangi dirimu sendiri katanya. Tapi bagi Daud, untuk Tuhan, menari-nari seperti itu yang dianggap Mikal istrinya, anak Saul itu, sebagai kehinaan. Tetapi untuk Tuhan, ini adalah kehormatan dan kemuliaan untuk melayani Tuhan. Sikap rendah hati yang dibangun oleh Daud adalah teladan indah bagi saya dan saudara. Untuk Tuhan, kita bisa melakukan segala hal. Mungkin orang anggap kita gila, hina gitu ya, karena beribadah, karena takut Tuhan, karena punya sikap hidup, perilaku hidup yang tidak biasa dengan banyak orang, yang bergaul dengan banyak dosa. Tapi kita selalu menunjukkan perilaku hidup yang benar di mata Allah dan di depan manusia, meskipun dianggap remeh. Kerendahan hati Daud sebagai seorang raja mempertontonkan sikap rendah hati ini untuk Tuhan adalah teladan yang indah. Dan perhatikan Bapak Ibu, Mikal dengan sikap seperti itu mendapat aib dalam hidupnya. Dia tidak diberkati. Alkitab menyebut dalam Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ada sanksi, ada akibat yang ditimbulkan ketika orang congkak, tinggi hati, menghinakan orang yang melayani Tuhan, yang hidup untuk Tuhan. Tapi sebaliknya, Daud diberkati oleh Tuhan. Obed-Edom yang ditempati 3 bulan rumah tabut perjanjian diberkati oleh Tuhan dengan seisi rumahnya. Ada perbedaan terbalik yang ditunjukkan Alkitab di sini. Saya berdoa Bapak Ibu adalah orang-orang yang rendah hati dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti hidup ini diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa menutup firman ini. Kami bersyukur boleh diizinkan mendengar firman ya Tuhan bersama jemaat. Biarlah berkat-Mu atas kami semuanya. Orang-orang yang serius mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, yang hatinya terarah kepada Tuhan, yang tetap taat melakukan semua aturan dan rendah hati. Kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kristus Engkau dimuliakan dalam hidup kami, dan kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini, biar kiranya Tuhan terus mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau, supaya hidup kami terus terfokus hanya kepada Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dalam lagi mencintai dan mengenal Engkau. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Heru Cahyono, kiranya Tuhan memberkati
melimpahkan segala anugerah yang terbaik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan seluruh kehidupan pelayanan, bahkan sebagai sekretaris di BPP. Kiranya Tuhan terus menyertai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi. Berikan kesehatan, kekuatan juga bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur bagi setiap jemaat-Mu. Dimanapun berada, kami yakin berkat-Mu secara khusus dicurahkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa, kiranya yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi kelegaan. Bahkan Tuhan membawa kami untuk semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pemerintahan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini boleh terjadi, dan biar kami semua boleh terus Tuhan hidup mengasihi Engkau, takut akan Engkau, dan hidup sebagai teladan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus menyertai Engkau, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.